Halo semuanya, perkenalkan nama saya Brian Etika Mena, NIM 2181026. Pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai tahap prototype. Nah, tahap prototype ini merupakan tahap lanjutan dari tahap lo-fi yang sudah kita buat kemarin. Nah, pada tahap lo-fi yang awalnya berwarna hitam dan putih, nah pada tahap prototype ini kita akan memberikan warna dan animasi pada tampilan frame. Nah, untuk menjelaskan saya ambil contoh pada frame frame ke-6 yaitu frame dashboard. Nah, frame dashboard ini akan muncul ketika user sudah berhasil melakukan login pada aplikasi Javas. Nah, komponen-komponen yang terdapat pada frame dashboard ini, yang pertama itu ada grup yang pertama ini ada untuk judulnya, di mana terdapat sebuah teks Javas. Di sini kita bisa lihat ukurannya itu 25 pixel dengan jenis teksnya itu inter, kemudian ketebalannya itu semi bold. Nah, teks Javas ini terdapat di dalam sebuah rectangle dengan warnanya itu coklat muda seperti ini. Kemudian ada grup yang kedua itu untuk melakukan pencarian, di mana terdapat sebuah rectangle, di mana rectangle ini berwarna coklat muda juga. Kemudian di dalam rectangle ini terdapat teks yang bertuliskan cari jajanan. Kemudian ada icon untuk filter, kemudian ada icon untuk melakukan searching. Kemudian grup yang berikut yaitu ada teks. Nah, teks di sini ada bertuliskan selamat siang. Di sini merupakan nama penggunanya. Kemudian ada ditanya mau jajan apa hari ini. Kemudian ada ikon lokasi dan juga ada lokasinya, nama lokasi. Kemudian untuk grup yang berikut yaitu ada untuk menu yang pertama itu ada terdapat rectangle yang berwarna biru muda, di mana di dalam grup ini terdapat menu, ikon gerai, dan juga ikon promo. Selanjutnya di bagian bawah sini terdapat gambar klepon, di mana gambar klepon ini terdapat di dalam rectangle lagi yang berwarna coklat muda. Kemudian untuk navigasinya itu, sini ada rectangle berwarna biru, di mana di dalam rectangle ini terdapat ikon beranda, keranjang, riwayat, dompet, kotak masuk, dan juga akun. Nah, kemudian setelah kita mewarnai dan mengatur tata letak posisi dan sebagainya, kemudian kita masuk ke tahap prototype, di mana kita melakukan menghubungkan icon ini ketika diklik oleh user diarahkan kemana. Nah, untuk itu kita klik prototype, kita klik prototype di sini. Nah, di sini bisa dilihat jalur-jalurnya. Ketika user klik akan diarahkan kemana. Nah, untuk frame dashboard sendiri, yang pertama itu untuk user. Ketika user mengklik icon untuk melakukan pencarian di sini, maka akan diarahkan ke user akan diarahkan ke sini. Di sini merupakan keyboard, keyboard untuk mengetik. Nah, di sini akan dilakukan open overlay, di mana keyboard ini akan tampil pada halaman dashboard, pada frame dashboard, di mana ketika diklik akan muncul animasi dissolve. Nah, contohnya seperti ini. Ya, kemudian seperti ini. Kemudian untuk waktunya itu, selang waktunya itu 300 milisecond. Kemudian posisinya itu ketika dilakukan open overlay, keyboard ini akan berada pada bagian tengah bawah dari frame tersebut. Kemudian yang berikut ada menu. Nah, icon menu. Nah, icon menu ini ketika diklik oleh user, maka dia akan menavigasi. Jadi akan memindahkan halaman dari awalnya halaman dashboard ke halaman menu page. Nah, ketika dipindahkan ke situ, animasi yang saya gunakan itu Smart Animate dengan tipenya itu Easy In, tentunya seperti ini. Dengan delay waktunya itu 800 milisecond. Kemudian ada icon gerai ketika diklik icon gerai ini. Ketika diklik, ya ini. Ketika diklik, maka akan mengarahkan user ke halaman gerai. Nah, ini. Dari halaman dashboard ini, dari halaman dashboard yang ini akan ditampilkan ke halaman gerai.
maka akan muncul seperti ini untuk halaman tampilan usernya. Ini. Nah, animasi yang saya gunakan juga Smart Animate, tipenya itu is in, kemudian delay waktunya itu 800 milisecond. Kemudian untuk promo juga sama. Ketika diklik maka akan mengarahkan ke halaman. Jadi dia akan berpindah dari halaman dashboard, berpindah ke halaman promo page. Nah, di mana animasinya itu move out ke arah bawah. Contohnya seperti ini. Contohnya dengan delay waktunya itu 800 milisecond. Itu untuk yang grup yang ini. Kemudian di bagian navigasinya ini terdapat beberapa, yaitu ada beranda, keranjang, riwayat, dompet, kotak masuk, dan akun. Nah, kemudian kalau beranda, kan ini kita sedang berada di beranda dashboardnya ini. Jadi ketika user mengklik beranda maka tidak terjadi apa-apa gitu. Kemudian untuk keranjang. Nah, ketika keranjang diklik, maka user akan diarahkan ke halaman keranjang page. Maka akan tampil seperti ini. Ini tampilan untuk keranjang page. Kita akan tampilkan seperti itu dengan animasinya itu di solve dengan delay waktu 350 second. 300 milisecond. Kemudian untuk riwayat, icon riwayat juga akan diarahkan ke halaman riwayat dengan animasinya di solve dengan delay waktunya 800 milisecond. Begitu juga dengan dompet. Dompet itu dia akan diarahkan ke halaman dompet page. Nah, dia akan memindahkan halaman dari kepala dashboard ke halaman dompet page ini dengan animasinya di solve juga dengan delay waktunya 800 milisecond. Kemudian kotak masuk juga seperti itu. Ini kotak masuknya akan diarahkan ke halaman inbox page. Nah, halaman inbox page seperti ini. Nah, halaman inbox page seperti ini. Dengan delay waktunya itu 18 milisecond, animasinya di solve juga. Kemudian untuk akun juga mirip, dia akan ketika user mengklik ikon akun, maka akan diarahkan ke halaman profile page dengan animasinya itu di solve, kemudian delay waktunya itu 800 milisecond. Nah, itu untuk contoh untuk yang halaman dashboard. Kemudian saya masukkan lagi misalnya pada menu page. Nah, menu page ini menu ke-8. Nah, komponen-komponen yang terdapat di sini saya jelaskan dulu. Yang pertama itu ada icon untuk back button. Icon back button, kemudian ada judulnya, itu berupa teks yang bertuliskan Javas. Kemudian ada ini grup untuk melakukan searching seperti tadi. Kemudian ada teks menu. Kemudian ada lokasinya itu, icon lokasi dan juga nama gerainya, nama lokasi. Kemudian di sini terdapat beberapa daftar menu. Nah, di sini untuk menunya itu pertama itu terdapat di dalam sebuah rectangle berwarna coklat. Nah, di dalam rectangle ini terdapat rectangle lagi yang berwarna biru gitu ini, yang berwarna biru muda. Kemudian di dalam rectangle biru muda ini terdapat gambar. Nah, gambar ini saya atur ukurannya semua mirip, yaitu untuk lebarnya itu 120 dan tingginya 94 untuk gambarnya. Kemudian di dalam rectangle biru juga terdapat teks. Teks ini disesuaikan dengan nama dari gambar tersebut. Misalnya ini ya ini merupakan gambar dari Putumayang. Kemudian ada bentuk klepon, Kuala Lumpur dan sebagainya. Kemudian untuk navigasinya juga sama. Nah, untuk mengarahkan prototipenya di situ, yang pertama ini untuk cari jajanan untuk button search. Nah, button search lagi, ketika diklik maka dia akan melakukan open overlay pada keyboard, ya, pada keyboard ini, di mana keyboard tersebut akan muncul di tampilan sini dan menutupi beberapa bagian. Jadi dia akan menutupi hanya sebagian di bagian bawah dari frame menu page. Nah, ketika muncul, kemudian ketika diklik ini maka overlay tersebut akan ditutup dan akan tampil kembali seperti ini. Kemudian untuk daftar menu-menunya, nah yang pertama itu
untuk Putumayang. Nah, grup untuk Putumayang ini ketika diklik maka dia akan mengarahkan ke halaman menu detail Putumayang. Jadi halaman detail menu Putumayang, di mana animasinya itu Smart Animate dengan delaynya itu 300 milisecond. Nah, contohnya seperti ini animasinya untuk Putumayang. Nah, ketika masuk ke dari halaman menu page, maka akan ditampilkan seperti ini. Ini untuk halaman menu detail untuk Putumayang, di mana terdapat ada back button. Nah, back button ini ketika diklik, yang awalnya dari sini, maka akan mengembalikan ke halaman sebelum ke halaman ini. Misalnya kan tadi kita dari halaman menu page, kemudian kita mengklik menu Putumayang, maka kita akan masuk ke halaman di sini. Kemudian ketika kita menekan tombol back button, maka kita akan diarahkan kembali ke menu ke frame sebelumnya, yaitu frame menu page. Nah, di sini itu untuk fungsi back buttonnya. Kemudian juga ada terdapat teks yang bertuliskan Putumayang. Kemudian ini ada rectangle, di mana dalam rectangle tersebut ada gambar. Nah, kemudian di sini ada teks lagi. Ini juga teks. Kemudian terdapat rectangle lagi. Di dalam rectangle tersebut terdapat tulisan keranjang. Nah, ketika tulisan ini diklik ya, rectangle ini, grup dari rectangle ini diklik, maka akan mengarahkan ke halaman keranjang page. Nah, ketika diklik maka diarahkan ke keranjang page dengan animasinya push ke kiri seperti ini. Animasinya push ke kiri seperti ini. Diarahkan seperti itu. Nah, ketika diarahkan dari keranjang sini kan kita diarahkan ke keranjang page seperti ini. Keranjang page. Nah, di keranjang page juga terdapat back button, di mana ketika kita klik back button ini, ketika pengguna mengklik back button ini, maka akan diarahkan kembali ke halaman sebelumnya, yaitu menu detail Putumayang seperti itu. Kemudian ada terdapat juga rectangle coklat, di mana di dalam rectangle ini terdapat tulisan Japas. Kemudian ada teks bertuliskan keranjang. Kemudian untuk isi dari keranjang tersebut terdapat rectangle coklat lagi yang membungkus beberapa rectangle biru. Nah, di dalam rectangle biru ini terdapat menu yang sudah dipesan, yaitu pertama itu ada gambarnya, ikon lokasi, nama nama pesanannya, kemudian jumlah dan harganya di situ. Kemudian ketika kita mengklik klik icon dari gambar tersebut, maka kita akan diarahkan ke halaman detail dari icon tersebut. Misalnya ini kan klepon, jadi kita akan diarahkan kembali ke halaman menu detail kue putu. Misalnya ini kan kue putu ya, kita akan diarahkan ke menu detail kue putu. Itu. Begitu punya juga yang kedua yaitu getuk. Ketika diklik kita akan diarahkan ke halaman detail untuk kue getuk seperti itu. Kue lumpur pun seperti itu. Kemudian ketika kita di sini ketika mengklik pesan dari keranjang, tadi kan kita sudah masukkan ke keranjang, kemudian kita melakukan pemesanan. Jika diklik pemesanan, maka dia akan diarahkan ke halaman untuk kita memilih lokasi tujuan pengantaran, di mana animasinya itu slide out ke kiri, contohnya seperti ini, dengan delay waktu 300. Jadi ketika kita klik pesan, kita akan masuk ke sini, ke halaman alamat page. Nah, alamat page juga terdapat back button. Nah, ketika kita klik back button, maka kita akan kembali ke halaman keranjang. Kemudian di sini juga ketika kita klik ini untuk mengisi alamat, kita akan diarahkan untuk ke ini, ke keyboardnya ini, keyboard yang di awal tadi di sini, dan melakukan overlay untuk mengetik alamat dengan animasinya juga di solve. Nah, setelah kita menginputkan alamat, kita bisa mengklik OK. Nah, ketika kita klik OK, maka kita akan diarahkan ke halaman pembayaran. Nah, halaman pembayaran itu seperti ini. Jadi, dia dari halaman alamat ke halaman pembayaran itu menggunakan animasi Smart Animate.
dengan delay waktunya itu 300. Nah, ketika kita sudah sampai ke halaman pembayaran, juga terdapat back button. Nah, back button ini ketika diklik, ya otomatis kita akan kembali ke halaman alamat page. Kemudian di dalam sini juga terdapat rectangle biru yang berisikan pesanan, total pesanan. Kemudian ketika terdapat juga ada pilih metode pembayaran. Nah, ketika kita mengklik ini, pilih metode pembayaran, maka kita akan diarahkan ke halaman untuk memilih metode pembayaran, di mana animasinya itu Smart Animate dengan delay 300 milisecond. Jadi ketika kita mengklik ini, maka kita akan diarahkan ke sini. Di sini. Nah, di sini kita akan memilih metodenya apa. Kemudian kita bisa kembali ke sini dengan bisa klik tombol back atau OK. Bisa back atau OK, kita akan kembali ke halaman sini. Kemudian untuk alamat pengiriman juga sama seperti yang ini tadi, kita bisa memilih alamatnya atau mengubah lagi alamatnya untuk memastikan kita akan kembali ke sini dengan animasinya itu Smart Animate. Setelah itu kita bisa melakukan pembelian dengan cara mengklik beli. Nah, ketika diklik beli, kita akan diarahkan ke halaman riwayat page, di mana animasinya itu yaitu Smart Animate dengan delay waktunya 300 milisecond. Maka daftar riwayat yang tadi kita sudah melakukan pembelian akan muncul di sini. Kemudian untuk selanjutnya kita bisa klik di sini. Misalnya kita ingin melihat profil atau akun kita tinggal klik akun. Kita klik akun, maka kita akan diarahkan ke akun. Kita klik ke akun sini dengan animasinya itu di solve dengan delay waktunya itu 800 milisecond. Nah, ini untuk akun. Untuk tampilan profil akun juga terdapat back button, terdapat icon gambar foto di sini, nama pengguna, email, dan juga ada button keluar. Nah, ketika misalnya button keluar ini diklik, maka dia akan mengarahkan ke tampilan awal, animasinya itu di solve, dan delay waktunya itu 1000 milisecond. Nah, ketika diklik keluar, maka kita otomatis akan keluar dari aplikasi. Nah, kita keluar dan akan muncul ke tampilan paling awal sini. Tampilan ketika kita membuka aplikasi Japas seperti itu. Kemudian untuk bagian yang berikutnya itu terdapat beberapa menu ya di sini. Yang pertama ada akun saya, ini di dalam rectangle biru semuanya, dan juga terdapat icon setting atau pengaturan seperti ini. Nah, ketika yang pertama itu akun saya diklik, maka tampilan dari pengguna akan diarahkan ke akun saya page dengan animasinya itu animate move in ke sebelah kiri seperti ini yang nilai waktunya 300. Nah, ketika kita sampai sini kita juga ketika mengklik ini untuk mengubah misalnya nama, tanggal lahir dan sebagainya. Jika diklik icon ini maka akan membuka overlay untuk keyboardnya muncul. Sehingga memungkinkan pengguna untuk menginputkan data melalui keyboard. Kemudian menu yang kedua itu tampilan. Nah, ketika diklik maka akan ke halaman tampilan page. Di sini terdapat back button juga, ada Japas tampilan juga ini gambar tampilannya. Kemudian ada jenis huruf. Nah, di sini user dapat menginputkan ukurannya atau modenya apa itu, dan dia akan membuka overlay sehingga keyboardnya muncul di sini sehingga pengguna bisa melakukan klik atau inputkan data. Kemudian untuk bahasanya juga seperti itu. Untuk melakukan pengaturan bahasa ketika diklik maka akan diarahkan ke halaman bahasa dengan animasinya itu move in ke kiri. Contohnya seperti ini, ke kiri, arah kiri. Nah, di sini pengguna juga bisa memilih bahasa. Setelah pilih mau bahasa default atau bahasa yang lain, kemudian bisa melakukan tombol back. Nah, ketika klik tombol back, kita akan kembali ke sini. Itu juga ada favorit, pusat bantuan. Nah,
pusat bantuan itu ketika diklik, maka kita akan diarahkan ke halaman Help Center. Help Center di mana terdapat judulnya juga JAPAS, kemudian teks pusat bantuan, cari bantuan. Ketika diklik ini juga dia akan melakukan open overlay untuk menampilkan keyboardnya dengan animasi itu di solve. Kemudian info aplikasi juga seperti itu akan diarahkan pengguna, tampilan dari pengguna akan diarahkan ke halaman info aplikasi dengan animasinya itu move in ke kiri dengan delay waktunya itu 300 milisecond. Jadi ini tampilan untuk info itu. Untuk navigasinya juga sama semuanya, itu diarahkan ke beberapa main menunya. Itu kemudian juga user dapat melihat informasinya situ. Mungkin ini sedikit penjelasan dari saya mengenai project prototype. Kurang lebih mohon maaf. Terima kasih.